mengenal dua jenis deret, yaitu yang pertama deret apa? Aritmatika. Dan juga deret Geometri. Tapi di sini yang akan kita bahas adalah yang mengenai deret aritmatika. Saya pasti yakin kalian masih ingat ya, kalau rumus UN untuk deret aritmatika tingkat 1 apa? A ditambah N-1 kali beda. Nah, ini adalah rumus dari deret aritmatika tingkat 1. Tapi kan yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana rumus dari deret aritmatika tingkat N. Beda 2, beda 3, beda 4. Tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, sampai tingkat N. Kira-kira kalau yang rumusnya deret aritmatika tingkat 5, hafal nggak? Enggak. Kita bahas aja ya dulu ya. Nggak bisa, Rek. Jadi di sini deret aritmatika itu jadi seperti yang sudah saya jelaskan barusan, ada beberapa dari yang paling rendah sampai nanti ke N. Kalau tingkat ke N itu sudah nggak mampu ya, biasanya kita menggunakan yang namanya algoritma. Nah, ini dalam deret aritmatika ada beberapa istilah. Kalau misalnya kalian sudah paham, saya yakin sudah sangat paham ya. Ini ada U1, berarti dia suku pertama, 3 itu adalah bedanya ya. Iya, Bu. Jadi mata pelajaran kita hari ini, matematika diskrit hari ini nggak terlalu berat topiknya, tapi mungkin nanti aplikasinya dari ini mungkin agak mikir juga. Nah, kalau ini deret aritmatika tingkat berapa? Tingkat 1. Tingkat 1. Kalau misalnya cari rumus UN-nya kira-kira gimana? A ditambahin satu B. 1 N sama dengan A N 1 B. B. Hanya dia berapa? 1 tambah N min 1 kali bedanya berapa ini? 2. Akhirnya kalian punya apa rumusnya? 2N plus 1. Plus 1 atau min 1? Min 1. Nggak bisa dihapus, Rek. Ya Allah. Apanya macet? Ini internet saya nggak stabil juga ya. Maaf ya. Oke, jadi ini adalah rumus UN. Gampang ya. Iya Bu, gampang. Nah, kalau misalnya selanjutnya ini adalah deret apa? Deret aritmatika tingkat 2. Nah, ini kira-kira rumusnya hafal? AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ya, Boh? UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah BN ditambah C. tambah C. Gini. Benar? Iya, Bu. Nah, jadinya gimana kalau ini? Hanya berapa? Hanya 1. N kuadratnya tetap. Ini. Benar? B-nya berapa? B-nya 1. B-nya 1. Masa aneh 1, B-nya 1? Enggak, Bu. N-nya mau dicari N ke berapa gitu, Bu? Oh, B-nya 2, Bu. umumnya. Hah? B-nya 2. B-nya 2. Benar. Hanya Iya. berarti Oh, dari yang pertama dulu berarti. A itu apa sih? Suku Suku pertama. awal. Suku awalnya berapa? 1. 1. Ini rumus dari mana ini, Rek? Umum.
rumus umum. Ya gimana? 1 dikali N kuadrat ditambah 2 kali 2 kali N. Ini 2 kali N tambah 1 gini tak? Bentar. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Ada Terus gimana? 3 sebenarnya. Iya. Ada 3 sebenarnya. Itu rumusnya enggak ada A perduanya. ditambah A ditambah N-1B Ya, Mas, ditambah Bu. C N-1 ini kalau N dulu dua A per ditambah N-1B N-1B ditambah C N-1 N-1 N-2 C 1 N-2 N-2 C per per 2 2 faktorial 2 faktorial. yaitu Ini sebenarnya adalah Jadi 1 nanti- faktorial. Ya. G. Jadi Iya, Bu. ini rumus umum dari Tingkat 2. apa deret aritmatika. Tahu ya 1 faktorial itu berapa? 1 Tambah 2 faktorial 2. 2 per 2. Oke. Ini adalah kalau deret aritmatika tingkat 2. Jadi kalau tingkat 3 kira-kira gimana? ditambah Bu ditambah D. Tambah? N3C per 2 faktorial Oke, udah oke. Sudah paham ya, Mas Mahbub? Semoga teman-teman yang lainnya juga paham. Ini ada juga deret aritmatika yang tingkat 2. Coba kita cari UN-nya ya. Saya bingung cari. UN sama dengan apa tadi? A ditambah biar ingat. N-2 C per 2 faktorial. Nah, yang A itu yang mana? A ini berapa A? 1 Bu 1 Ini adalah 1 ditambah N-1 tetap ya. N-1 B-nya berapa? Ini A. 4. Jadi ini B. B-nya adalah 4 per 1 ya. Ditambah iya Bu N-1. N-2 dikali C. C-nya berapa? 3 Jadi kalian dapat rumusnya itu ini. Yang biasanya dicari suku bisa menggunakan ini. Ini adalah bisa kalian lihat di sini U1, U2, U3, U5 sampai seterusnya ya. Yang menjadi A-nya itu adalah U1, B-nya itu habis itu C-nya itu adalah beda antara B dan B plus C. Dan yang terakhir ini sampai semuanya itu bedanya itu sama. Tingkat keberapa itu sampai dia bedanya itu sama. Ini rumus umumnya yang tadi ya. Rumus dari UN-nya itu ini. Tergantung kalian mau tingkat keberapa. Kalau misalnya tingkat ke 100 ya berarti nanti per 100 faktorial. Kemudian bisa kalian kembangkan sendiri ya untuk rumus UN-nya. Saya yakin lah sudah pasti paham lah. Dan tadi aritmatika tingkat 2 punya rumus ini UN sama dengan A ditambah N-1 kali B per 1 faktorial ditambah N-1 N-2 per 2 faktorial kali C. Coba kalau misalnya saya mau tingkat 5 berarti UN-nya gimana kira-kira? N sama dengan A plus
satu faktorial ditambah n min 1 n min 2 per 2 faktorial titik n min 1 n min 2 n min 3 per 3 faktorial d Terus ya, n 1 n min 2 3 n min 4 per 4 faktorial sudah sudah cukup ya, nggak usah plus lagi ya. Tingkat 5 Ren, saya kan mau tingkat 5. Ini ada plusnya lagi apa enggak kalau deret aritmatik kan apa enggak? Iya, sampai 5 faktorial apa kira-kira apa cuma sampai 4 faktorial? Sampai Sampai 5 6 faktorial. Berarti ini kurang ya? Iya. Dua, M3, cukup. 4, M5 kali ABCDE F per 5 faktorial. Jadi kalian bisa kembangkan sendiri ya. Nih, coba sekarang 6, 9, 14, 5, 6, 9, 14. Berapa jawabannya? empat puluh satu. 41. Semuanya 41? Nggih. Nggih. Nggih, yes. Ini sudah ada jawabannya ya sebenarnya ya. Iya, Bu. Yang di samping sini. Nggih. Iya, Bu. Sudah ada jawabannya 41. Jadi saya yakinlah kelas. Nah, ini aplikasinya di mana? Biasanya dalam teori graf, khususnya mengenai pelabelan graf, biasanya kita itu disuruh mencari yang namanya fungsi titik, fungsi sisi, kemudian fungsi bobot. Nah, itu biasanya kita gunakan itu barisan aritmatika bertingkat itu ya. Barisan aritmatika di Magic Vertex Labeling. Kira-kira ada yang sudah paham mengenai ini? Belum, Bu. belum Belum. Jadi kalian ya mana melabeli titik dan sisi bilangan asli sehingga jika titik jumlahkan label titik yang bertetangga dengan sisinya akan membentuk suatu
Kira-kira kalau dari tulisan saya itu kalian paham nggak ya? Jadi kita itu gimana cara melabeli titik dan sisi? Maksudnya melabeli itu kita memberikan angka-angka di titik dan sisinya itu, sehingga kalau kita jumlahkan ya titik dan sisi yang bertangga akan membentuk suatu barisan aritmatika. Gimana contohnya? Ini contohnya. Coba ya, kita labeli titiknya dan juga sisinya. Ini titik ya, titik. Kita labeli titik ini sebanyak, titiknya ada berapa ini kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. 15. Jadi kita gimana cara meletakkan titik-titik ini, bukan meletakkan titik, meletakkan angka-angka yang ada di sini sebanyak 15 angka ya, 15 angka di sini. Ini kan peletakannya enggak 1, 2, 3 kan enggak gitu ya, ada polanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6-nya itu ini 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11, 12, 13, 14-nya di sini, 15-nya di sini. Terus setelah 15 itu kita lanjutkan. Setelah 15 berapa Pak? 16 ya? Kita cari, kita labeli sisinya itu dengan ini angka setelah apa ya? Banyaknya titik ditambah 1, kita labeli sisinya sebanyak sisinya itu, ini yang paling banyak itu akhirnya berapa ini? 30 ya, 16, 17, 18, 19, 20, kemudian 21, 22, 23 sampai oh ini yang paling besar itu 34 ini, ternyata 34. Sehingga kalau kita jumlahkan titik yang bertangga itu ngomongnya ini sama ini. 1 tambah 10 tambah 23 jumlahnya berapa? 24. Oh, tambah 23. Iya, 10 tambah 23 tambah 1. Iya. 34. Ya, 34. Jadi ketika kita jumlahkan ini namanya bobot total. Ini ada 34, ada 44, 38 itu Jumlah dalam satu sisi. 34. Harus sama semua tadi, Bu. Saya tunggu. 38. Oh, ini nampaknya bukan yang saya apel ini. Kita pakai contoh kita sendiri dah. Tunggu ya. Saya share whiteboard. Oke. Yang contoh sederhana. Kayaknya settle yang dikembangkan yang dari itu. Kita punya graf ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adakah yang tahu ini namanya graf apa? Graf? Linear. Bukan. Lintasan. Lintasan, atau bahasa Inggrisnya adalah graph ya. Biasanya disimbolkan dengan PN. PN itu apa maksudnya? Path graph dengan titik banyaknya N. Nah, kalau yang ini P berapa ini? P7. 7. Kita ngomong ini P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Nah, gimana? Ini banyaknya titiknya ada berapa? 7 ya? Banyaknya sisinya ada 1, 2, 3, 4, 6. 6. Berarti gimana caranya meletakkan angka sebanyak 13 angka di titik maupun di sisi, sehingga nanti ketika kita jumlahkan titik dan sisinya itu akan membentuk suatu barisan aritmatika. Dan ambil mikir, kita nunggu azan selesai ya.
Silakan dipikirkan ya. Oke, sudah ya? Bisa? Jadi, coba deh. Jadi dalam Super H Anti-Magic Total Labeling itu ada yang namanya D0, D1, D2. D0 kalau yang tadi di deret itu kan nggak ada kita mengenal istilah D ya. Tapi kalau di Seattle itu ada yang namanya D. D itu adalah bedanya. Beda apa? Beda seluruh bobot ketika kita jumlahkan. Jadi cobalah di sini kita labeli dulu titiknya dari 1 sampai aritmatika, kira-kira ketika kita jumlahkan 2 titik yang bertetangga, kemudian kita harapkan dia itu akan membentuk suatu apa ya? Suatu barisan aritmatika. Coba deh. Boleh nggak kalau saya gini ya? Boleh, lompat 1. 1, 2, 6, 7. Gini ya. Ini kita jumlahkan berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Nah, ketika kita mau D sama dengan 0, kira-kira angka 8 itu kita letakkan di sebelah mana agar semua beda ketika kita jumlahkan 1 tambah 6 adalah kita ngomong A. Ini hasilnya kita jumlahkan ini 1 tambah 5 tambah titik itu hasilnya A. 5 tambah 7 tambah titik itu hasilnya B. Di mana A itu sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E. Ini kita ngomong yang D sama dengan 0 dulu ya. 8 ditaruh mana kira-kira?
antara V1, V2, V2, V3, V3, V4. V34. V34, 8 di sini. Iya. Terus 9-nya. Bentar. 8 V3 V4 gini 8. 9 di mana? Bener nggak kira-kira kalau 8-nya di sini, Rek? 8-nya di antara V6 dan V7. 8 di antara V6 V7. 8 terus Terus 9 di sebelahnya. 9 terus 10. 10, 11, 12, 13. Gini ya? Coba kita kita jumlahkan. 19. Ini berapa? 19. 19 ini 19. 19 ini 19. 11 ini juga 19. 19 ini juga 19. Oke, jadi ini bobot ini kita satu itu ya, Rek. Satu itu kita itu ngomongnya satu itu sebagai ini label sisi. Terus 13 itu salah. Kebalik. Iya, label titik, label titik. Ini Label sisi. label sisi. 19 ini apa? Ini Total. adalah bobot Bobot. total. Nah, ini ketika D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0 itu maksudnya bobot totalnya itu sama. Nah, kalau D sama dengan 1, ya jadi kalian mencari gimana polanya agar bobotnya Naik itu satu. bedanya itu 1, ya. Nah, Iya. tapi saya nggak mau terlalu mendalam ke D1 atau sampai ke D2. Yang ingin saya tekankan di sini, fungsinya apa sih Bu tadi Bu? Saya belajar dengan belajar deret aritmatika yang tingkat 2, tingkat N, tingkat 1 itu apa? Nah, biasanya kalau dalam pelabelan itu kalian disuruh cari berapa label titik dari V3 kalau bisa digambar dan juga masih V7 kan kalian bisa langsung gambar. V3 berarti 2 gitu. Kalau seandainya ini kan kalau dalam graf itu harus beautiful katanya produktif, beautiful, expandable, jadi dia harus cantik dan juga bisa diekspand. Nah ini kan bukan hanya P7 ya, bisa kita expand, misalnya ini P2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini P11 ya. P11 kira-kira bisa nggak langsung menentukan V2-nya itu berapa bobotnya? Label titiknya di V2. Ayo label titiknya berapa? Kalau di V2 yang sini kan dia kan 5. Kalau V2 yang sini kira-kira berapa? Kira-kira, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 6, 7 ya. 8, 9, 10, 11. Nah, kalau pertanyaan saya maunya P1001, saya mau tanya di P1001 itu label titik dari V berapa ya? V503 itu berapa? Saya mau tahu
ambil titik dari V502 itu berapa? Kira-kira bisa langsung menjawab atau mau digambar kira-kira sama kalian? Bisa langsung dijawab, Bu. Langsung dijawab. Langsung Berapa dijawab. kira-kira? Dibagi 2, 121. 253, Bu. Nah, ini berapa? 252. 53? Hah? 252. 252. 52. Kalau 502 berapa? 200. 252 juga. 502. 252 juga. Ya, masa Enggak. kalau 251 berarti. 753, Bu. Hah? 753. Hah? 753. Berapa? 72? 753. Kok tuh? 753. Oke. Seperti ini ya. 502 Mas Mahbub langsung 753. Kalau V94 kira-kira berapa, Mas? Sebentar, Bu. 94 ya, Bu. 94. Nah, sambil nunggu 548, Bu. berapa? 548. 548. 48. Oke. Ini ya kita paling 500 ini ya 753. Oke. Ini kan kalau misalnya ini Mas Mahbub ini kan pakai analisis ya. Jadi kalau kita ingin tahu gitu tanpa nunggu lama dan pasti betul, itu kita gunakan yang namanya kita analisis rumus UN-nya ya. Jadi kan misalnya di P11 saya mau cari rumus UN, apakah bisa langsung saya 1728, maksudnya untuk semua nilai I langsung saya generalkan dapatkan rumusnya, bisa nggak kira-kira? Tak jawab sendiri ya. Bisa. Jawabannya adalah nggak bisa. Ya mungkin bisa, tapi agak sedikit repot. Tapi ketika kita bedakan antara titik ganjil dan juga titik genap, maka itu akan lebih mudah. Karena di titik ganjil kita punya bedanya berapa ini? 1. 1. Nah ya, ini I sama dengan 1, 3, 5, berapa lagi? 7, 9, 11. VI-nya berapa? Ketika 1 dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya mau cari fungsi titik dari VI ketika I itu I ganjil ya berarti ya. Iya, Bu. Rumus apa? N sama dengan A ditambah N-1 dikali bedanya. Hanya 1 dikali bedanya berapa? 1. Nah, N-nya itu kalian ganti apa kira-kira? N-nya ganti, tapi I-nya ini kan I gak normal maksudnya. I gak normal. Dia 1, 3, 5, 2. Nah, sebenarnya 1 ini dia benar-benar yang pertama. 3 itu dia 3. 7 itu yang keempat. Nah, gimana caranya biar ini kalau misalnya yang ketiga itu dia hasilnya adalah 2, yang kelima dia hasilnya 3, yang ketujuh itu dia hasilnya sebenarnya I yang keempat. Gimana I-nya dirubah jadi apa? N-nya itu? Pakai UN itu, Bu. A ditambah N-1B. Jadi bedanya itu nanti jadi kalau ganjil apa Rek? Biasanya Rek I ganjil 2N. 2N-1. 2N. Bener nggak? Kalau dia 3, dia itu 2 sebenarnya. Kalau 5 itu 3, kalau 7 itu
4, 9 berapa? 9 itu harusnya yang kelima ya. 5. Ya, Bu. Kali bedanya 1. Jadi rumus UN-nya adalah I plus 1 per 2. Udah ini. Kita jawab ya. Yang untuk I ganjil. Yang 503 apakah benar 252? Betul ya. 503 berarti kalau kita rumus saya mau cari V503 sama dengan tambah 1 dibagi 2. 504 dibagi 2 berarti 252. Oke, bener ya Mas Mahbub ya. Yang genap apakah sudah ketemu rumusnya? Belum, masih belum. Ayo kita cari rumusnya untuk yang genap. Tidak. Nah, untuk yang genap 8, 10, 12. VI ketika V2 berapa anunya label titiknya? 7. Ini ya? Iya, Bu. 7. 7, 8, 9, 7, 8, 10. 8, 9, 10, 11, 12. Kita cari lagi rumus UN. UN sama dengan A tambah N min 1 beda. Ini karena ini barisan aritmatika tingkat 1. Nanti kalian akan menemui ketika grafiknya sudah complicated. Bisa tingkat 2, bisa tingkat 3. Nah, rumus yang tadi itu bisa kalian aplikasikan di sini. Ini A-nya berapa berarti? 2. 7 ya. Oh iya, Bu. Iya, 7. Tambah N. N-nya yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Ini yang kelima, ini yang keenam. Gimana? N per 2. I gimana? Kalau tadi kan I plus 1 per 2. I per 2. Hah? Gini ya? Benar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu bedanya adalah 1. Oke. Apakah 7 itu tetap 7 kira-kira? Kalau yang sebelah sini sudah sebelah sini sudah oke, nggak ada masalah ya. Kita lihat analisis lagi yang 7. Coba V2 ketika dia P1 adalah 7. 5. Iya enggak? Iya, Bu. Kalau P9 kira-kira V2-nya itu berapa? 10. 7, 5. V2-nya adalah kalau 6, Bu. P9 6. 6. Ya, ini di sini ya. Biar nggak pusing. Kalau P7 dia V2 sama dengan berapa tadi? 5. Berapa tadi, Rek? 5, Bu. 5. Kalau P9 V2-nya itu 6. berapa? 6. Hah? Itu 7. 7. V12, V2-nya kira-kira berapa? Kan ya? Kan dia berubah terus ya. Sayang. Berubah terus tergantung nilai dari N. Nilai A-nya itu dia akan berubah terus tergantung dia mau N-nya berapa gitu kan. Paham? Pusing Bu saya Bu, sudah berapa jam Bu saya Bu di depan laptop Bu. Bu, paham.
Mahal jadinya, Bu. Ayo, berarti 7-nya ini saya ganti apa kira-kira? N. Oh jangan Bu. Ganti Oh jangan Bu. bukan. F2. N ditambah 3 dibagi Iya, ini 2. kan P2. N plus 3 Iya, N per plus 3 2. bagi Oke, 2. bener enggak? Coba Bener. kalau misalnya dia 7, Iya. 7 5 berarti seharusnya dia berapa? P2-nya awalnya A-nya 4. 4. Oke. P Ini tetap 7, Bu. P1000 lah. P100, P1000. V2-nya berapa? Oh, enggak. Salah ini. Salah. Bu yang Enggak, Rek. 12, Bu. Yang Sorry, Bu. saya salah. 13. Bukan 12 ini, 13. Ini soalnya UN ganjil saja. P1001 Iya, Bu. kira-kira berapa? 502. 502. Oke. Berarti kalian ganti A-nya itu dengan berapa? N plus 3 per 2 ditambah I per 2 min min 1. jadinya bisa diteruskan N plus 3 N plus 3 plus I per I 2 min 1. Oke. Ini pertanyaan yang ini kita jawab ya, P1001 ketika 502 ya. Berarti P1001 V502. Coba, ini kan ganjil, N-nya ganjil ya, sudah yang memenuhi. Iya, Bu. Dia genap. V-nya genap, V502 genap, berarti pakai rumus yang ini ya. Iya. Tadi ada jawabannya Mas Mahbub. Kita masukkan ke sana, ayo. 1000. Salah. 1001. 1001 Ditambah 3. Ditambah 502. Per 2 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Silahkan dihitung. 502. 1500 753 kurangi 1, 752. 752. Jawabannya adalah 752. Leset 1, Mas. Nggih, Bu. Ayo, V94. V94. Berarti kalau 94 berarti gimana? 1001 tambah 3 tambah 94 per 2 min 1. Hasilnya sama dengan 746 700. dikurangi 1, 745. Hah? Bentar, Bu. Saya nggak ikut mikir ini, Rek. Oh, salah. 548. Ya, itu. 548 kita cek ya. Oh, betul Mas yang itu, Mas. 548. Nah, ini jadi ketika kalian sudah punya rumus ini, rumus UN-nya itu, baik itu untuk ganjil dan juga genap, maka untuk nilai N berapapun dan juga V berapapun, kalian bisa langsung mencari dengan menggunakan modal, yaitu UN itu UN sama dengan apa. Ini masih fungsi titik ya, fungsi titik. Masih belum ke fungsi sisi. Dan juga nanti bobot total. Nah, biasanya itu kalau yang dulu itu tugas akhirnya seperti ini, Rek. Mencari seattle pada suatu graf, kalian kembangkan sendiri grafnya. Dan juga nanti kalian cari pelaberannya sehingga memenuhi syarat ini ya. D0, D1, D2. Tapi nanti kita tunggulah kebijakan dari Prof. David gimana tugas akhirnya, apakah tetap puas atau kita melakukan tugas akhir. Oke, dari penjelasan saya silahkan ditanyakan.
Bu, berarti mau tanya, yang tadi pembagian ganjil sama genapnya itu untuk N-nya kan, Bu? Untuk PN-nya kan? PN-nya yang ganjil sama PN-nya yang genap. Nah, yang mana? Kalau yang untuk fungsi titik ini ganjil genapnya itu untuk titiknya ini, Mbak. Oh. Titiknya ini. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Jadi sebenarnya ini ada case ya. Ada beberapa case. Ini bisa tampil lagi. Jadi nanti untuk graf lintasan atau pad graph ketika untuk PN ganjil di PN ganjil maksudnya bukan PN ketika N genap. Kalian cari labelnya masing-masing ini. Label fungsinya apa, label titik, label sisi dan juga bobotnya. Ketika genap juga kalian cari. Itu nanti rumusnya beda-beda. Jadi ini yang kita kerjakan itu adalah kasus pada graf lintasan pad graph PN ketika N itu adalah ganjil. Jadi untuk berapapun PN ketika N-nya ganjil, kalian bisa gunakan rumus UN yang ini. Fungsi dari VI ketika I ganjil dan juga I genap bisa kalian gunakan. Tapi ketika untuk graf lintasan ketika N-nya genap, nggak bisa digunakan. Nah, kalau yang di sini, Bu, ini yang I ganjil, I genap itu apa? Itu adalah label titiknya. Label titiknya kita bedakan. Kenapa, Bu, kok dibedakan? Soalnya itu akan lebih mempermudah kalian. Kenapa kok mempermudah? Ketika kita langsung mencari semuanya ini rumus UN-nya 1, 7, 2, 8, 3, 9 itu polanya nggak tentu kan ya. 1 ke 7 itu bedanya 6. 7 ke 2 bedanya 5. 2 ke 8 itu bedanya 6. Negatif 6. 8 ke 3 itu negatif 5, 3 ke 9 itu 6, 9 ke 4 itu negatif 5. Ketika kita mau langsung pukul rata cari rumus UN-nya itu agak susah. Jadi kita pecah lah, kita split antara I ganjil dan juga I genap. Kenapa kok di split? Soalnya ketika dari V1 ke V3 bedanya 1. V3 ke V5 bedanya 1. Nah, itu lebih gampang cari nilai UN-nya gitu. Ya, silahkan ditanyakan lagi. Bu, cuma memastikan. Berarti pelabelannya itu, Bu, itu urut ke kanan tapi berbeda-beda. Maksudnya loncat 1 atau enggak, loncat 2 atau enggak, loncat 3, ya, bukan terakhir kan, Bu? Ya, urut ke kanan dari titiknya dulu. Jadi kalau misalnya kita ngomong super H anti magic, super itu yang dilabeli adalah titiknya dulu. Titiknya dulu biasanya dari yang paling ujung dulu, Mas. Oke. Nanti kalau misalnya ada kasus nggak harus titiknya dulu yang dilabeli, sisinya dulu yang dilabeli. Banyak juga, banyak modelnya ya, pelabelan banyak sekali, luas sekali. Itunya jenisnya nggak hanya super H anti magic ya, banyak yang pelabelan apalah aerodinamis, pelabelan apa banyak sekali. Nah, ini yang mungkin yang paling mudah itu dulu yang inilah, biar kalian kenalan dulu. Nanya lagi, Bu. Ya. Kalau lintasan gampang, Bu. Apa ada bentuk lain selain lintasan, Bu? Banyak. Itu urutannya itu gimana, Bu? Apa harus ada tanda panahnya gitu? Mungkin nanti grafnya itu berbentuk apa ya? Misalnya grafnya saya mau gini deh. Grafnya, Bu, saya mau yang ruwet, Bu. Ya. Segi 8. Ya, segi 8. Segi 8 saya tumpuk. Segi 8. Bintang, Bu. 3. Bintang. Jangan segi 4 aja, Sas. Segi 4 aja, Bu. Tapi sama diagonalnya gitu, Bu. Gak usah angel-angel wis ya.
Gini aja wes, ini kan lintasan ya, lintasan. Nah, gimana kalau misalnya lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya gini ya. Nah, Iya. kalau lingkaran itu gimana? Ya sudah, kalian pokoknya labeli titiknya dulu. Apakah harus ada arahnya? Ya, nggak harus juga sih, terserah kalian mulai dari mana. Ini kan nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya kan? Oke. Terserah. Ini coba ayo kita labeli dah. Kok paling nggak dia urut. Ini tetap ya kayaknya 1, 2, 3, 4, 4. 5, 6, coba bener nggak? Ini 9, tambah 5, 9. Betul. Kok 9? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi di sini balik lagi. Oh betul ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tinggal kita. Nah, ini kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalnya di 0, berarti habisnya 7, 8, 8 kira-kira saya masukkan di mana? Di antara 7 sama 3, Bu. Ya wes, ini 8. Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu nanti tergantung draftnya, Mas. Oh, Jadi directionnya gimana terserah, mau pulang balik, mau apa itu terserah, nggak harus mundur lagi. Pokoknya dia itu menemukan pola sesuai yang kita inginkan. oke. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bu mau tanya, Monggo. itu kan loncat 1 ya Bu ya, apakah ada Bu yang loncat 2 Bu? Ada. Kayak di lintasan yang tadi misal, kan itu dari mana? Kayak misal Iya. dari Iya, banyak Mbak. permisi Bu, Mau loncat 2 misalnya. Loncat 2 apanya? titiknya. Ambil titiknya. Iya Ambil Bu. titik. Iya, nggak apa-apa. Ada yang seperti itu, tapi topiknya itu mungkin bukan satu lagi, tapi topik yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya gini, Bu, kan biasanya saya 1 di sini 2, nggak mau Bu, saya 2-nya di sini. Iya. Terus ini 3. Ini loncat lagi Bu, 2. Ini 4. Ini 5. 5, 6, 7. Nah, ini kalau seperti ini menjadikan pola apa gitu. Tergantung apa yang dikehendaki, konteksnya topiknya kita itu topik apa. Ada yang namanya local age anti magic. Lokal itu berarti yang bersisian gimana caranya meminimalkan label ya. Labelnya itu dia minimal lah. Gimana ya bahasanya? Ya, pokoknya tentang itu kalian bisa searching lagi tentang local age anti magic. Intinya ketika pelabeli topik yang kita bahas, ketika kita membahas super age anti magic vertex labeling, tergantung D-nya berapa ya, D0, D1, D2 tuh kalian melabelinya itu gimana caranya sehingga kalau D0 dia bobotnya itu sama semua. Kalau D1 nanti bobotnya itu beda 1. Bobot totalnya ya. Si titik, fungsi sisi, fungsi label titik, fungsi label sisi, kemudian fungsi bobotnya itu gimana. Gitu. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Mau tugas? Berhenti dulu Bu, saya Bu, nggak mau tugas dulu Bu. Iya, Bu. Ya Bu, banyak deadline Bu. Saya tawarkan Tugas Bu. Iya sudah, enggak wes, saya nggak mau ditugas. Nggak apa-apa Bu, tapi deadline-nya terakhir. Buat sasi tok Bu, enggak apa-apa.
Ini terakhir. Ini terakhir. Ya sudah habis dua minggu yang lainnya dulu ya. Ini apa chat satu ini? Silahkan deadline selesai UAS. Iya, yang nggak ada deadline selesai UAS itu namanya tugas akhir. Ya sudah. Kalau misalnya silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Enggak, untuk minggu ini saya nggak memberi tugas dari Bu Susi, dari Bu Kaprodi. Jadi bukan hanya mahasiswanya aja yang punya tugas, dosennya juga tugasnya sabrek. Dia juga sampai nggak tidur ya. Saya tahu apa yang Anda rasakan. Ya silakan ditanyakan kalau ada yang masih belum jelas, monggo. Atau sudah cukup jelas?